Paradigm people, welcome into Paradigm Lifestyle Podcast, powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 and Eric Liman. Kita langsung kedatangan founder dari Jakarta Vegan Guide, Chandra Revo. Wow. Thank you for coming. Thank you for inviting. Wow, senang banget hari ini kita tampil fresh hijau. Iya. Bersama karena Jakarta temanya Vegan. vegan. Betul. Bener ya. Enggak, padahal ini gak disengaja kan? Gak disengaja, Iya, gak janjian. bener. Chemistry. 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 Aku juga sama Mas gak janjian, cuma ini kenapa gini kita sama? Oh baik. Percaya. Gak boleh gak percaya di bulan suci ini, di bulan Kan Ramadan yang suci. Kalau dibohongin juga dosa. Iya benar. Gimana puasanya Chandra Revo? Alhamdulillah lancar. So far lancar ya? sih ya. Oke, nah kita mau nanya nih, ya kan? Karena kan sekarang lagi di bulan Ramadan yang suci. Ini pas banget kita podcast menghadirkan Revo di sini ya kan. Yang lucu kita juga kenal Revo itu sebagai founder dari Jakarta Vegan Guide yang hits. Kebetulan. Dan hot. Hits dan hot ya. Hits dan hot dan menjadi pembicaraan di publik. Wow. Viral ya kan. Publik mana? Ya semua publik ya. Gitu. Nah jadi kalau Revo sendiri vegan. Vegan. Plant based. Ada vegan, plant based, ada vegetarian. Iya, jadi mungkin aku bridging sedikit dulu ya. Boleh. Biar maksudnya ini kan dari kemarin mungkin banyak term-term ini berkeliaran di luar sana ya. Gitu. Jadi pada dasarnya by definition gitu ya, kalau vegan dan plant based itu sama-sama tidak mengkonsumsi animal products gitu. Betul. Tapi kalau plant based itu lebih ke diet gitu biasanya. Kayak kalau vegan tuh lebih ke the whole lifestyle. Oke. I mean, aku juga sebenarnya mengarah ke vegan gitu. Don't get me wrong, kayak tapi yang aku bilang kalau vegan itu karena the whole lifestyle berat gitu. Bahkan gak cuma makanannya, sampai lifestyle-nya, sampai yang tadi slow fashion mungkin. Terus nggak pakai kulit, nggak pakai macam-macam lah. Kayak bahkan lebih dari belanjanya juga lebih harus sustainable juga gitu. Iya, sustainable living. Iya, Oh benar. wow. Ya itu kalau ngomongin the whole vegan lifestyle gitu. Jadi kalau misalnya ditanya vegan apa enggak? Vegan untuk makanannya, tapi kalau untuk lifestyle aku masih mencoba yang terbaik lah sampai detik ini. Aku udah 5 tahun by the way untuk menjadi seorang plant based. Iya. Wow. Dan 5 aku tuh selalu ngeliat loh postingan-postingan dari Revo. Oh makasih loh. Di view ya berarti ya. Oh iya dong. Di view, di like, di komen-komen ya kan. Terus gue juga belanja juga. Dan menginspire gitu, memotivasi gue untuk jadi maksudnya kayak ngelihat terutama yang itu ya tadi ya yang being vegan terus juga dijadiin lifestyle sampai ke sustainable living itu gitu kan. Itu menarik loh menurut gue. Betul. Ya kan. Nah, jadi kalau Revo sendiri sekarang plant based yang lebih ke situ terus juga ya memang vegan ya kan. Nah, di saat-saat puasa ya kan, itu sebenarnya benefitnya gimana sih buat lo? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya jadi dari awal pertama kali Eric sama Fred nawarin untuk podcast ngomongin vegan sama puasa ya, aku sebenarnya nggak yang segitu banget juga gitu vegan. Bukan, ini aku highlight dulu ya, nggak selamanya vegan tuh sehat gitu. Kayak itu dulu yang aku mau klaim gitu. Dan aku bukan nutritionist, jadi aku berdasarkan my own experience aja nih, aku jelasin di sini. Jadi menurutku sendiri, aku selama menjalani bulan puasa dan menjadi vegan juga gitu, buatku itu sangat membantu untuk aku ngontrol makanan. Dulu sebelum vegan, asal banget deh kalau makan, kayak kalau buka puasa ya, kalau sahur segala macam, ngasal banget. Kayak maksudnya bahkan aku tuh bisa yang kayak sahur tuh cuma Indomie doang gitu. Atau bahkan kayak buka puasanya juga cuma gorengan gitu. Walaupun sekarang masih. Nggak ada yang bisa ngilangin gorengan gak sih? Iya, the best kalau gorengan. Apalagi di Indonesia. Iya, jadi pada dasarnya aku kalau vegan untuk hidupku sendiri selama bulan puasa ini membantu aku untuk mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut aku dan lebih aware lagi terhadap apa yang aku makan gitu. Jadi nggak sekedar cuma makan makanan vegan gitu. Jadi kayak mungkin pada dasarnya kayak aku kalau buka sama sahur itu lebih memperhatikan aja sih kayak asupannya kayak udah cukup belum ya kayak nutrisi hari ini gitu kayak itu tuh yang common lah ya. Maksudnya sebenarnya nggak cuma vegan aja sih yang harus kayak gitu. Menurut aku semua orang juga pada dasarnya selama bulan puasa harus memperhatikan asupan gizinya juga gitu. Betul. Jadi kalau buat aku sih di luar bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam mulut aku gitu ya dan apa yang ada gitu ya. Jadi aku juga ngerasa vegan tuh buat aku bisa bertahan lebih lama sih puasanya. Jadi kayak
dehidrasinya juga enggak gitu. Terus kayak laparnya enggak gampang lapar. Karena buat aku tuh kalau selama bener ya makanannya kayak sahurnya aku beneran makan vegan yang proper gitu. Kayak kalau ngomongin tadi aku bilang the by definition makanan vegan tuh tempe goreng vegan gitu. Kayak tidak mengandung animal products gitu. Tapi kan sebenarnya aku bilang nggak semua vegan juga sehat kan. Kayak kalau makannya mungkin kayak daging-dagingan fake meat-an terus gitu yang diolah banget yang kayak scientific yang ada chemicalsnya gitu. Ya nggak sehat juga sama aja kayak kalian non vegan makannya nugget sama sosis mulu gitu. Bener kan? Kayak nggak sehat dong. Jadi kayak vegan juga kalau makannya mock meat terus atau fake meat terus juga nggak sehat gitu. Jadi kayak aku ya makanya sebenarnya terms itu tuh agak membantu juga gitu kayak pada saat aku bilang plant based ya aku mencari makan yang benar-benar yang plant based gitu yang kayak mungkin pada dasarnya tuh lebih kayak raw dan gak yang less proses gitu. Karena itu yang lebih sehat gitu. Jadi itu membantu aku untuk menjadi lebih tahan lama gitu puasanya. Karena berasa full terus perutnya. Karena kan aku konsumsinya fibers kan. Kayak sayur dan bubuhan kan banyak kan fibersnya gitu. Jadi kayak bikin tahan lama gitu. Wow, ternyata itu ya resep tahan lama. Tahan lama puasanya. Iya. Tahan lama puasa ya pemirsa. Nah aku juga mau ngajakin pada people lagi nonton di YouTube nih. Kalau misalnya kalian tuh sempat ngelihat ada keluarga kalian, ada saudara kalian plant based person gitu-gitu kan. Teman kalian, sahabat kalian. Boleh di-share dulu, boleh di-share konten ini buat semuanya yang tertarik sama plant based ya kan. Dan juga yang di Spotify juga. Tombol share-nya yang ini. Sotoy. Sama mungkin kalau di sekelilingnya ada yang suka batal terus puasanya ya mungkin bisa diajuin plant based. Gimana? Itu bagus sih penyebutannya. Jadi lebih awareness lebih bagus nanti. Bagus ya. Plant based. Ya bagus ya aku ya sebagai content creator ya. Pasti dong. Kalau enggak sampai sekarang jadi content creator. Kalau itu semua orang-orang yang nyebut aku kayak gitu aku sebenarnya biasa. Boleh. Oh gitu. Nah sekarang tadi kan misalkan dibilang lebih lama gitu kan, kita kayak lebih tahan lama lah puasanya dan gak merasa dehidrasi. Pengen tahu dong kayak misalkan sahur tuh menunya apa sama pas buka tuh apa? Oke. Ala plant based. Ini yang mau disebutin aja yang kelihatan bagus aja. Enggak. Aku bakalan honest kok. Jadi sebenarnya aku bilang aku selama menjadi plant based dan vegan ini kayak nggak selamanya makan sehat terus juga gitu. Kayak aku kan juga manusia ya. Ya kalau aku makan sehat juga badan aku nggak akan sebagus ini. Gak akan sebiasa ini gitu. Akan self love, nggak boleh bilang jelek. Bener. Maksudnya kalau misalnya aku makannya makasih ya. Ya jadi pada dasarnya aku balancing aja sih. Sebenarnya yang keyword yang paling penting untuk pertanyaan ini adalah balance gitu. Jadi pada saat mungkin aku tuh ya so far sih sebenarnya di tahun ini ya karena aku udah tahun ke-5 masuk menjadi vegan, aku lebih aware lagi sih kayak lebih terbiasa gitu makan makanan yang memang plant based gitu. Kalau dulu tuh aku kayak sejujurnya aku paling nekat menjadi plant based tapi nggak doyan sayur pada dasarnya. Oh gitu. Itu tuh benar-benar yang ini juga salah satu kenapa aku mencoba adopsi plant based diet ini karena dulu aku nggak suka sayur jadi kayak aku mau maksa dengan menyandang gelar plant based ini gitu. Jadi dengan aku bilang aku plant based aku harus coba banyak makanan atau sayur-sayuran gitu kan. Dulu yang aku nggak suka pete jengkol aku akhirnya sekarang makan karena kan mengganti kalau makan nasi uduk udah nggak bisa makan kayak si ayamnya apa segala macam jadi aku harus cari lauk pengganti dong yang kayak gitu-gitulah. Jadi kalau ngomongin makanan selama bulan Ramadan gitu kayak puasa tuh aku sebenarnya kalau dari dulu aku pribadi sebenarnya sebelum vegan pun paling malas sahur. Jadi sahur aku tuh paling simpel gitu kayak makan tuh bahkan porsinya tuh cuma sedikit gitu. Kayak ya kalau dulu ya kayak nasi sama ayam juga semprit udah gitu kayak waktu di rumah gitu. Cuma kan sekarang juga ada faktor lain juga karena aku juga tinggal sendiri gitu ngekos gitu. Jadi meal prepnya juga harus lebih selama menjadi vegan gitu ya. Itu juga mengajari aku untuk bisa meal prep gitu. Itu aku sering bikin overnight oats. Itu paling gampang gitu kalau untuk sahur. Jadi aku bikin dari oats yang direndam pakai susu plant based milk, terus pakai chia seed gitu. Jadi itu sebenarnya kan lumayan gitu kan nutrisinya gitu dan ditambahin kacang-kacangan lagi gitu. Nah itu biasanya menu sahur aku yang paling gampang itu. Atau kayak sebenarnya kalau ini saran ya, bukan aku bikin gitu. Mungkin kalau teman-teman juga misal lebih rajin. Kalau aku soalnya malas meal prep gitu. Jadi aku cuma bisa bikin yang kayak campur, rendam kelar gitu.
nggak masak yang ribet-ribet banget juga Oke, gitu. oke, heeh. Jadi kalau misalnya pun ada teman-teman yang mau, itu kan yang lebih dingin. Jadi kan aku masukin kulkas, keluar sahur makan dingin. Bener. Tapi kalau misalnya bisa prep yang kayak one cook meal gitu, one pot meal cook ya, itu kayak masukin segala semuanya di pot gitu ya, di panci gitu. Kayak mungkin ada masukin jamur, kentang, pumpkin apa segala macam dikukus kayak gitu-gitu bisa aja gitu. Nanti di bawahnya pakai nasi ya boleh juga. Jadi itu juga lebih bergizi sebenarnya. Kalau mau yang lebih makanannya panas gitu ya selama sahur. Dan kalau buka puasa sih ya sebenarnya ya sama. Kadang lebih banyaknya selama ini aku memang pakai gorengan to be honest gitu. Karena memang ya lingkungan aku juga sangat suportif untuk aku mengkonsumsi gorengan. Tapi ya maksudnya aku aware aja sih. Kadang kalau di kantor ya seperti itu gitu. Tapi pas pulang aku tuh pasti ngeblend smoothies gitu. Itu yang paling gampang sih. Jadi karena aku ngerasa kayak ya aku harus balance tadi keywordnya kan. Kayak aku ngerasa kayak aku hari ini baru buka cuma pakai minyak gitu pas. Oh wow. Ya kan minyak gorengnya. Jadi pulangnya aku harus lebih aware aja gitu. Kayak aku harus paksa minum smoothies gitu. Jadi itu juga sih kayak kalau ngomongin sebagai human being, sebagai manusia gitu ya. Kan beda-beda ya kebutuhan asupan nutrisi harian kita gitu. Jadi itu dulu sih, kalian harus aware dulu. Kalau nanya aku, ya of course sebenarnya aku puasa ini bukan sekedar puasa juga, aku sekalian diet. Jadi memang aku mengurangi asupan kalori intake aku gitu. Jadi ya seberantakan itu, ya maksudnya aku yang penting gizi, aku fokusnya di makronutriensnya aja gitu. Jadi kayak aku nggak yang terlalu merhatiin banget yang kayak harus memenuhi kalori. Karena kan pada dasarnya kan kebutuhan kalori harian manusia itu kan 2.700-an ya. Ya aku mungkin sebenarnya aku bahkan nggak mau sebanyak itu juga. Kalau aku pribadi aku cuma mau ya 2.000 bahkan mungkin. Jadi karena emang mau ngurangin kalori intake-nya gitu. Tapi kalau teman-teman memang mau ibaratnya bulan puasa, kan ada juga yang pengen stay fit, stay ideal gitu kan. Ya diperhatiin dulu nih kalau kebutuhan kalorinya seberapa banyak, ya kan sebenarnya tinggal di balancing aja kan kayak asupan-asupannya apa aja.